أستاذ شكرا مأمون MPD فإليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa kajiannya adalah kajian tentang kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Terakhir kita membahas tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai kepada hikmah daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi pada pagi hari ini, di Senin pagi hari ini, saya ingin menyampaikan, karena kita sudah berada di bulan Sa'ban ya, 11 Sa'ban 1443 Hijriah. Ini ada sebuah tradisi, ada sebuah kebiasaan para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Begitu di bulan Sa'ban ini, bahkan dari mulai bulan Rajab, selalu memberikan kabar gembira terkait dengan kedatangan Ramadan, yang dikenal dengan istilah Tarhibur Ramadan. Karena Tarhib Ramadan ini, menyambut Ramadan ini, memang adalah tradisi para sahabat ya. Bahkan Rasul selalu menginformasikan kepada sahabat tentang itu. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, itu bahasan tentang Ramadan itu sudah ada di dalam bahasan di dalam Wazaifus Sa'ban. Jadi di dalam pembahasan tentang bab tentang bulan Sa'ban, itu di ujungnya itu sudah membahas tentang bulan Ramadan. Jadi karena memang Ramadan ini bulan yang hebat, yang luar biasa, yang Nabi katakan, "Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latammanat ummati ayyakuna Ramadan sanatu kullah." Jadi seandainya hambaku itu tahu, hamba-hamba Allah ini tahu tentang dahsyatnya Ramadan, tentang hebatnya Ramadan, maka hambaku ini akan berharap semua bulan itu semuanya menjadi Ramadan. Jadi saking dahsyatnya Ramadan ini, sehingga wajar ya kalau Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat sebelum Ramadan. Bahkan para sahabat sendiri selalu mempersiapkan diri jauh sebelum Ramadan. Saya bacakan beberapa dalil ya. Beberapa dalil. Makanya mereka senantiasa menyambut Ramadan dengan baik. Jadi sambutan itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sambutan itu adalah merupakan wujud kesungguhan, wujud kesenangan mereka, wujud kebahagiaan mereka akan kedatangan tamu agung itu, maka mereka dengan menyambutnya. Karena kalau misalkan kita mau ada tamu Pak ke rumah, kalau misalkan senang kita dengan tamu itu, bahagia kita dengan tamu itu, apalagi tamu ini akan membawakan berbagai macam kebaikan untuk tuan rumahnya, pasti kita sambut. Bapak mau kedatangan wali kota misalkan, bupati, pasti disambut.
Mau kedatangan ketua RT aja kadang-kadang disambut gitu. Ini kita mau kedatangan tamu yang hebat, tamu yang luar biasa, yang memiliki banyak fungsi untuk kita semua, pasti disambutnya. Beda lagi kalau misalkan kita nggak senang dengan tamu yang akan datang. Ada di rumah pun kadang-kadang bilang pesan ke anak, kalau ada yang nanyain mama, tolong bilangin mama kagak ada gitu. Karena nggak senang ketemu dengan tamunya. Sama bapaknya juga begitu. Begitu mau ada tamu, dia nggak senang dengan tamu itu, atau tamu itu kayaknya mau nagih hutang kali gitu. Bilang ke anaknya, kalau ada yang nanyain bapak, bilang bapak kagak ada kan gitu. Padahal bapaknya ada. Karena anaknya polos bilang, maaf kata bapak kagak ada katanya gitu. Beda lagi ketika kita tamu itu senang, tamu itu membahagiakan, tamu itu luar biasa, kita akan sambut. Maka sambutan itu adalah indikator bahwa kita memang senang terhadap tamu itu. Ini ya hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat untuk menyambut Ramadan dengan baik. Pertama, dalam satu hadis dikatakan begini, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu bi qudumi Ramadan kama kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyir, senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqul, Nabi bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurima. Ya, jadi sungguh telah datang kepada kalian, kata Rasul, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah catat setiap amalan-amalan puasanya, bulan yang di dalamnya terbuka lebar pintu-pintu sorga, bulan yang di dalamnya tertutup rapat pintu-pintu neraka, bulan yang di dalamnya dibelenggu para setan yang selalu menggoda manusia, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia akan terhalang juga melakukan kebaikan di luar daripada bulan Ramadan itu. Itu satu. Wa kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubashshirul mudhnib bi ghalqi abwabin niran wa kaifa la yubashshirul aqil bi waqti yughallu fihi syaitan. Dikatakan, bagaimana mungkin orang beriman tidak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang berdosa tidak gembira dengan ditutup rapatnya pintu-pintu neraka? Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira dengan waktu di mana setan-setan dibelenggu? Mana waktu yang lebih baik dan bisa menyerupai tentang waktu Ramadan ini? Wa fi hadisin akhar, di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sayyidus suhur, penghulu para bulan, ucapkan famarhaban bihi wa ahlan, selamat datang wahai Ramadan. Itu Pak, seperti itu. Jadi marhaban wa ahlan itu diucapkan oleh Rasul, diucapkan oleh para sahabat. Marhaban bihi wa ahlan, selamat datang wahai Ramadan. Jadi gak apa-apa kita mengucapkan marhaban, dibikin nanti banner-banner di rumah kita sendiri juga nggak jadi masalah. Ya, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan.
Jadi mereka senantiasa menyambut dengan luar biasa, karena sambutan adalah gambaran kebahagiaan, gambaran kesenangan, gambaran kesungguhan kalau kita memang betul-betul minta kepada Ramadan. Saya bacakan lagi ya, ini biar jelas bagaimana mereka itu senantiasa menyambut Ramadan dengan dahsyat. Wa qala Mu'alla bin Fadl, berkata Mu'alla bin Fadl, kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Para sahabat itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan agar mereka disampaikan kepada Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum, mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar amalnya diterima. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, berkata Yahya bin Abi Katsir, bagian daripada doa-doa mereka adalah, di antara daripada doa-doa para sahabat itu adalah apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini salah satu doa mereka. Jadi bayangkan berapa bulan tadi Pak? 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka kondisikan rohaninya, mereka kondisikan dirinya untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Apa doanya? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni, ya Allah sampaikan aku ila Ramadan, kepada bulan Ramadan. Wa sallimli, dan sampaikan kepadaku Ramadan, bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Itu doanya menarik Pak. Sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam kepadaku. Itu dua itu. Jadi dua-duanya harus, chemistry-nya harus nyambung. Satu, minta kita disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua, minta Ramadan disampaikan kepada kita. Karena ada orang yang disampaikan ke Ramadan, umurnya nyampe, badannya sehat di Ramadan, tapi Ramadannya nggak sampai kepada dia. Maka begitu datang Ramadan, cuek gitu, nggak ada perubahan. Dianya nyampe ke Ramadan, umurnya nyampe ke Ramadan, badannya sehat di Ramadan, rezekinya banyak ketika Ramadan, tapi Ramadannya nggak sampai kepada dia. Baru hari kedua Ramadan pagi-pagi udah ngelupus dus. Artinya dianya sampai, Ramadannya sampai nggak kira-kira? Banyak yang sampai ke Ramadan, tapi Ramadan tidak sampai kepada dia. Nah, doa ini mengajarkan kepada kita bukan hanya minta disampaikan ke Ramadan, tapi apa? Ramadan pun sampai ke dalam hati kita, sampai kepada hati kita. Salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan. Sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Jadi itu doanya salah satu, ya, yang selalu dipanjatkan oleh para sahabat 6 bulan sebelum kehadiran dan kedatangan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Layaknya ketika akan ada tamu agung ke rumah kita, apa yang kita persiapkan ketika mau menyambutnya? Apa yang kita persiapkan ketika akan kedatangannya, akan kehadirannya? Tentu kita totalitas mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung yang kita cintai itu. Paling tidak ada 5 persiapan. Isti'dadur Ramadan, persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah isti'dadur ruhiyah, persiapkan rohani kita. Dalam menyambut Ramadan adalah pertama, siapkan rohani kita, siapkan ruhiyah kita. Karena Ramadan bukan semata-mata ibadah fisik, tapi ruh. Karena tidak sedikit orang yang fisiknya gede, fisiknya kuat, fisiknya hebat, tapi tidak berdaya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Fisiknya kuat, fisiknya hebat, fisiknya sehat, dia tidak kuat untuk mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan.
fisiknya kuat, fisiknya sehat, fisiknya hebat, dia tidak kuat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak orang yang fisiknya hebat, fisiknya kuat, tetapi begitu Ramadan dia kepayahan. Tapi tidak sedikit yang fisiknya lemah, orang tua, tapi dia begitu luar biasa menjalankan berbagai macam amalan di bulan Ramadan. Apa? Ruhnya. Istiqdadul ruhiyah, persiapkan rohani kita. Kalau kita telusuri surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang memerintahkan kepada kita tentang puasa Ramadan. Ini dalam ayat itu diawali dengan huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ada huruf panggilan namanya. Harfun nida yang dipanggilnya namanya munada. Ada 3 huruf nida di dalam ayat itu. Ya, ayyu, dan ha. Ya ayyuha, wahai orang-orang. Kata Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah nida'un nafas, panggilan jiwa. Ayyu itu adalah nida'ul qalbi, panggilan hati, kata Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ha itu adalah nida'ur ruh, panggilan daripada ruh. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang dipanggil bukan semata-mata fisiknya, tapi jiwanya, tapi hatinya, tapi ruhnya orang beriman. Memang puasa adalah ibadah yang melibatkan jiwa, melibatkan hati, dan melibatkan ruh. Jadi ruhnya yang dipanggil, jiwanya yang dipanggil, hatinya yang dipanggil. Sehingga orang yang ibadah puasanya terlibat hati, terlibat jiwa, terlibat ruh, itulah puasa yang menghantarkan kepada pribadi al-muttaqin sebetulnya, pribadi yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah nida'ur ruh, nida'un nafas, dipanggil itu jiwanya, hatinya, dan ruhnya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang memang kita harus persiapkan ruh kita. Dengan apa? Dari semenjak sekarang kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Bulan Rajab kita diingatkan dengan perintah sholat. Makanya dalam riwayat kalau bulan Rajab kita diingatkan dengan perintah sholat, kalau bulan Sya'ban kita diperintahkan dengan perintah sholawat. Jadi ada ulama yang mengatakan surat yang ke-33 ayat yang ke-56, surat terkait dengan sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun ketika bulan Sya'ban. Makanya bulan Rajab turun perintah kita untuk sholat, bulan Sya'ban perintah kita untuk memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dahsyat. Makanya dari bulan Rajab kita diperintahkan untuk itu. Bulan Sya'ban pun kita diperintahkan. Untuk apa? Meningkatkan ruh kita. Dengan apa? Satu, dengan meningkatkan iman kita. Mempersiapkan ruh dengan memperbanyak doa tadi. Kan yang populer ada 2 doanya. Ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua tadi Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini namanya prakondisi, siapkan ruh kita untuk menyambut kehadiran Ramadan. Ya bahasa olahraganya namanya apa? Warming up gitu. Pemanasan. Kenapa banyak orang Islam kayaknya begitu datang Ramadan semangat dengan berbagai macam fasilitas dan keistimewaannya, tapi semangatnya begitu di 10 pertama doang. Begitu 10 kedua dan seterusnya mulai banyak yang berguguran. Ini disebabkan karena tidak pemanasan. Jangan mentang-mentang kita pas mau renang, udah lama nggak kelihat kolam renang, nggak pemanasan dulu, nggak peregangan dulu, langsung nyemplung. Ujung-ujungnya ya gaya batu, nggak muncul-muncul lagi, kram dia nantinya gitu. Betul nggak Pak? Mau olahraga Pak nggak pemanasan, bukan sehat, pada kejang, pada kram. Kadang-kadang urat pun terkilir gitu. Bukan sehat ketika selesai olahraga, habis olahraga langsung dia malah banyak yang dirasa gitu.
Ini banyak yang dirasa setelah olahraga, bukan salah olahraga. Jangan-jangan karena kurang apanya? Pemanasan. Olahraganya baik, tapi karena tidak ada pemanasan, tidak ada peregangan, maka yang terjadi selesai olahraga, udah kaki kerasa, ini pegel, dia kapok, besok kagak olahraga lagi lah. Semangat aja mentang-mentang dipinjemin raket badminton, cepak. Habis selesai badminton, ngangkat gayung pun mau mandi kagak kuat ya. Nah ini kan masalahnya, kenapa? Tidak ada pemanasannya. Jadi kenapa banyak yang berguguran ketika baru babak pertama di bulan Ramadan? Jangan-jangan karena tidak ada warming up-nya gitu, tidak ada pemanasannya. Hampir semua para olahragawan sebelum mereka olahraga pasti melakukan pemanasan supaya mereka tidak terkilir, supaya mereka tidak apa? Supaya mereka tidak kram, supaya mereka tidak gugur di tengah jalan. Banyak kaum muslimin ini gugur di tengah jalan ketika Ramadan, padahal Ramadan masih panjang, disebabkan karena pemanasannya, karena persiapannya begitu kurang. Ruhiyah pertama, dengan ningkatin iman, memperbanyak doa, dan juga memperbanyak ibadah kita. Ini persiapan ruhiyah. Yang kedua adalah apa yang harus dipersiapkan? Persiapan ilmiah, keilmuan. Kaji, pahami tentang fikih Ramadan. Bukan hanya yang membatalkan puasa secara hakiki, tapi kaji juga apa yang bisa membatalkan pahala dan nilai puasa kita. Para ulama dulu itu bukan mereka hanya mengkaji tentang apa yang membatalkan puasanya, tapi mereka mengkaji juga apa yang membatalkan nilai puasanya, apa yang membatalkan pahala puasanya. Sampai-sampai mereka mengkaji orang yang berpuasa kepada 3 tingkatan. Ada yang puasanya orang am, puasanya orang umum, orang awam. Puasanya orang awam hanya menahan makan minum di siang hari dan berhubungan suami istri. Ada puasanya tentang khas, orang yang khusus, bukan lagi sekedar makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari, tapi mereka mulai menahan seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Tahan matanya, tahan telinganya, tahan mulutnya, tahan tangannya, tahan kakinya, tahan pikirannya. Semuanya ikut berpuasa. Ada lagi yang khawasul khawas, mereka tahan hatinya, mereka tahan prasangkanya. Bahkan mereka sudah mulai meninggalkan bukan hanya yang haram, yang subhat, yang mubah pun mereka minimalisir demi mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya para ulama begitu perhatian. Kalau kita kaji tentang bagaimana para ulama mengkaji tentang puasa, amat sangat dahsyat. Karena Quran mengatakan, Pak, takwa itu sulit, Pak. Tetapi ada ibadah 1 bulan sebetulnya cukup di training oleh Allah untuk bisa menggapai kepada ketakwaan. 1 bulan kita di training Allah, sebetulnya kalau ini benar, maka kita bisa mencapai derajat takwa. Takwa ini kan derajat, kalau misalkan kita pakai level, ini sudah levelnya udah level aman, Pak. Takwa itu level muslim, itu level yang masih rawan, Pak. Level iman pun masih rawan. Makanya Nabi mengatakan iman itu kadang naik kadang turun. Bahkan di akhir zaman iman itu bisa masuk bisa keluar. Artinya level iman pun belum aman. Tapi yang aman level apa? Level takwa itu adalah zona aman. Kalau sudah takwa tidak mungkin turun lagi, yang ada bisa naik terus dia. Kalau sudah sampai level takwa, makanya istiqomah itu ketika sudah mencapai level takwa. Innal ladzina taqaw idza masathum ta'ifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika datang kepada mereka setan untuk membayang-bayangi pikiran buruk, untuk menjerumuskan mereka, menyimpangkan mereka, apa? Tadakkaru fa idahum mubsirun. Dia senantiasa ingat kepada Allah dan dia mampu melihat tentang efek daripada kejahatan kalau dia lakukan. Makanya setan datang pun orang takwa itu sudah tidak tergoda lagi. Jadi zona aman, takwa itu zonanya zona aman, Pak. Kalau sudah takwa, kita tinggal terus naik ke atas, tidak turun ke bawah lagi. Yang zona rawan itu muslim, yang masih belum aman itu mukmin. Kalau sudah takwa, dia berada di zona aman, dia tidak akan turun lagi, yang ada naik dari muttaqin, muqarrabin, muhsinin, mukhlisin ke sana. Orang Islam masuk surga tapi mampir dulu ke neraka, Pak.
Orang beriman juga masuk surga, mampir dulu ke neraka. Siapa yang masuk surga tidak mampir ke neraka? Orang takwa. Makanya kalau takwa masuk surga tanpa harus mampir kemana? Ke neraka. Pingin mampir dulu atau tidak mampir dulu Pak Kiri? Bapak Ibu mau masuk surga, pingin yang mampir ke neraka dulu atau pingin tidak mampir dulu ke neraka kira-kira? Tidak mampir. Hah? Tidak mampir. Pingin langsung gitu, tanpa harus mampir. Ya takwa. Makanya Allah kasih program akselerasi menuju takwa itu cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Ini namanya program akselerasi menuju takwa gitu. 1 bulan, 1 tahun bisa sampai kepada takwa. Karena la'allanya kalau dari Allah, kata para ulama, itu bukan lagi bermakna tentang mudah-mudahan. Kan la'allakum tattaqun. Kalau la'allanya dari Allah, Pak, itu maknanya bukan lagi mudah-mudahan sebetulnya. Maknanya litahqiq. Kalau kalian benar puasanya, la'allakum tattaqun, pasti kalian takwa gitu. Pasti kalian takwa. Kalau benar. Jadi kalau Allah yang mengatakan, Allah yang mengungkapkan, la'allanya bukan lagi bermakna li ta'lil. Bukan lagi bermakna mudah-mudahan semoga, bukan. Tapi la'allakum tattaqun, karena dari Allah, kalau benar puasanya melibatkan ruh, jiwa tadi, hati tadi, pasti kalian akan mencapai derajat ketakwaan. Masya Allah. Dan kalau sudah takwa, apa? Ini berada di zona aman kita. Zona aman. Ya, Bang Irwan kalau misalkan sudah takwa, perempuan cantik sweet tergoda, takwa. Mau yang kayak gimana pun ngegoda, kalau udah orang takwa mah lurus, nggak kegoda, karena dia berada di zona apa? Kenapa kita sering kegoda? Kenapa kita kadang-kadang sering gini? Belum takwa kayaknya kita itu, ya. Rawan kita itu makanya. Jadi pantasan para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta kepada Allah, dikondisikan rohani mereka, dikondisikan jiwa mereka, sehingga begitu datang Ramadan mereka bisa totalitas di bulan Ramadan. Dahsyat kan? Ya jadi begitu. Nah yang kedua adalah persiapan ilmu makanya. Ya, bukan hanya kita memahami tentang yang membatalkan puasanya, itu sudah lewat lah. Anak SD masih bicara itu, anak SMP is okay masih bicara itu. Ini kalau sudah jenggotan, anak sudah 3 masih bicara yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan berhubung. Itu kita lewat kayaknya udah gitu. Udah jangan di situ lagi mainnya kita itu. Mainnya bukan di situ lagi. Itu udah hatam kita mainnya di situ. Main kita di khas, dan kalau bisa khawasil khas gitu. Main kita di situ aja. Puasa kita sudah bukan puasa menahan makan, minum di siang hari dan berhubungan dengan suami istri di siang hari. Puasa kita sudah menahan 7 anggota tubuh kita. Menahan mata kita dari yang diharamkan, menahan telinga kita menguping sesuatu yang tidak bermanfaat, menahan mulut kita dari membicarakan orang lain, menahan tangan kita, menahan kaki kita, menahan pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk. Itu puasa kita nanti sudah gitu. Setarnya puasa kita, saya puasa di bulan Ramadan ini bukan hanya perut dan bawah perut saya, tapi saya puasa harus menahan 7 anggota dalam tubuh saya. Biasanya kita kan ada 5 kan? Betul nggak? Indra. Sekarang bukan 5, tambahin pokoknya 7. Kalau 5 itu kenapa? 1 mata, penglihatan, mulut, hidung, penciuman, telinga, pendengaran, kaki, terus tangan, terus pikiran, gitu. Hati juga gitu loh. Itu juga dijaga semuanya. Catat itu pokoknya mah. Selesai dari sini catat tuh satu-satu. Puasa saya tahun ini bukan dimakan dan diminum dan dicolek istri di siang hari, bukan. Tapi sudah levelnya 7 anggota dalam tubuh saya harus puasa ketika Ramadan. Karena saya ingin sampai kepada takwa. Kenapa? Saya ingin masuk surga, nggak mau mampir ke neraka walaupun cuma sebentar. Surat 19 ayat 72, 73 kan begitu, atau 71, 72 kan. Orang yang bertakwa masuk surganya tanpa harus mampir ke neraka. Yaitu surat 19 itu surat Maryam ya.
Ayat yang ke-71 72 itu. Ya, tuh jelas tuh ayatnya ya. Kalau dibacakan. Ya. Apa bunyinya itu? Bang, bunyinya apa, Bang? 19. 7172 apa? Ayatnya coba apa ayatnya? Ayatnya apa? Kalimatnya. Wa'im Hah? Iya, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Jadi tidaklah di antara kalian semuanya melainkan semuanya pasti ngedatangin neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak satu orang pun dari kalian pasti kalian masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Terus ayat yang ke-72-nya apa katanya? Illa tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu zalimina fiha jithiya. Jadi ayat yang 7 itu mengatakan tidak satu orang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka itu di dalam tafsir itu salah satunya memasuki neraka. Kemudian apa? Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu zalimina fiha. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang tidak mampir ke dalam neraka itu cuma orang-orang yang Masya Allah. Makanya puasa itu tanda sayangnya Allah agar kita masuk surga tanpa mampir ke neraka gitu. Sayangnya Allah. Jadi bukan beban dari Allah puasa itu. Tanda sayang Allah karena permintaan Rasulullah agar umatnya masuk surga tanpa mampir ke neraka gitu. Karena Rasulullah pernah lihat neraka, dahsyatnya luar biasa. Maka Rasul nggak mau ada umatnya yang masuk neraka. Tapi kadang-kadang umatnya hanya diatur, kadang susah diatur. Rasulullahnya mah pingin umatnya selamat masuk surga tanpa ke neraka, tapi umatnya susah diatur. Susah diatur. Baca sholawat ke Nabi malas. Allahumma malah. Padahal Nabi cintanya luar biasa kepada kita. Luar biasa cintanya kepada kita. Persiapan ilmu. Mari kita siapkan fikih puasanya. Terakhir adalah persiapkan tentang amal-amal kita, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Istiqdadur rohiyah, ilmiah ilmu, amaliyah. Persiapkan fisik jasadiyah biar sehat. Karena memang kalau lagi sakit boleh berbuka dan dikodok di bulan lain, tapi kan keutamaan Ramadan yang bakalan dapat. Dan jangan lupa persiapkan maliyah. Jadi persiapkan ruhiyah, persiapkan ilmiah ilmu, persiapkan apa lagi? Fisik, amal, persiapkan fisik dan persiapkan harta maliyah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan. Termasuk kita bersedekah, sedekah yang paling dahsyat salah satunya adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah ini jamaah semuanya, insyaallah nanti bulan Ramadan ya ketemu lagi, kita akan kembali bahas tentang kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Karena bahasan-bahasan ini biasanya sudah ada yang menjelaskan, nanti ada yang menangani ustadz yang lain. Saya fokus saja nanti di Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Tapi paling tidak seperti itu di bulan Sya'ban, yuk kita siapkan rohani kita. Kita siapkan ilmu kita, kita siapkan amal kita, kita siapkan fisik kita, kita siapkan jasad ataupun kita siapkan harta kita untuk menyambut kehadiran Ramadan sebagai bulan yang mulia, agar Ramadan pun senang datang kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, berkah dan banyak rezeki yang halalnya, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Sambut dari sekarang. Wahai Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Wahai Allah, kami rindu kepada Ramadan. Wahai Allah, sehatkan kami di Ramadan. Wahai Allah, sampaikan Ramadan ke dalam hati kami sehingga kami bisa merangkul, bisa memeluk dan menjalankan seluruh kebaikan-kebaikan kami di bulan Ramadan, sehingga kami mencapai derajat takwa
dan masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga Allah sehatkan kita semua, ada manfaatnya bagi kita semua, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.